Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Ya. Masa Prapaskah juga disebut masa retret agung, retret panjang. Setiap hari kita itu disodorkan firman-firman yang bisa menjadi permenungan di dalam hidup kita, di dalam olah rohani. Hari Jumat kita dikasih pembekalan tentang yang namanya pantang dan puasa. Terus kemarin hari Senin itu kita ditatapkan pada bagaimana dalam hal berbuat amal kasih kita lakukan itu seolah-olah kita lakukan untuk Kristus. Nah, sekarang ini temanya tentang doa. Kan 3 olah rohani kan sudah jelas, pantang puasa, amal kasih, sedekah, lalu yang ketiga berdoa. Di hari Selasa ini temanya tentang berdoa. Pertanyaannya, Bapak Ibu suka berdoa? Suka, pasti no discuss lah ya. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya yang susah dijawab. Apakah ketika Anda berdoa, doa itu mempunyai dampak bagi Anda atau tidak? Anak kecil juga bisa berdoa, yakin saya tuh. Coba aja, sekali-sekali kunjungi PAUD. Mereka tuh berdoa. Tapi pertanyaannya, doa yang mereka lakukan itu mempunyai dampak bagi dirinya sendiri atau tidak? Apa Romo maksudnya dampak bagi diri sendiri? Dampaknya adalah relasi kita dengan sesama. Mau doa sampai berbusa-busa itu mulut. Tapi kalau nggak mempunyai dampak bagi diri sendiri terhadap orang, rasa-rasanya kok gimana ya? Jawab sendirilah gitu. Khususnya dalam soal relasi. Olah rohani kita seharusnya tidak berhenti pada diri sendiri. Apapun itu. Mau pantang puasa kek, jangan berhenti pada diri Anda. Harus mempunyai dampak bagi orang. Berbuat kasih pun, jelas kalau berbuat kasih sudah jelas. Kita lakukan itu pada orang. Termasuk juga berdoa. Berdoa jangan hanya berhenti pada diri kita. Tetapi juga mempunyai dampak kepada orang lain. Apa itu? Soal mengampuni. Harusnya berdoa dan mengampuni berbanding lurus. Dengan banyaknya Anda berdoa, banyak pula lah hati seluas samudera untuk memberikan pengampunan. Maka dalam Injil Matius saya senang yang dipakai Matius. Karena dikasih semacam penutup terkait dengan yang namanya pengampunan. Matius menyadari bahwa pengampunan itu sebenarnya mudah. Kok bisa Romo mudah? Iya, karena standarnya adalah manusia, bukan standarnya Allah. Kalau pengampunan standarnya Allah, kita nggak akan mungkin bisa melakukannya, kita nggak akan mungkin bisa menggapainya. Jauh Allah yang ilahi, nonsen manusia bisa melakukannya. Tetapi soal pengampunan, standarnya Allah kasih turun seturun-turunnya, standarnya adalah manusia. Apa yang kamu lakukan akan aku lakukan, begitu bahasanya. Bukan apa yang saya lakukan maka kamu, tidak. Kalau standarnya Allah, nonsen, nggak mungkin. Standarnya adalah Anda. Apa yang kamu lakukan, saya akan lakukan. Kalau kamu mengampuni, aku akan mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni. Clear itu. Makanya saya bilang, kalau soal pengampunan, yang rugi bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang rugi. Karena apa? Karena
kita pun akan mengalami apa yang kita lakukan. Makanya penghuni neraka adalah jelas orang yang tidak bisa mengampuni. Karena apa? Bagaimana you mau minta pengampunan dari Allah? Kamu sendiri aja nggak bisa kok. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, resapilah soal doa ini yang mempunyai dampak bagi sesama melalui pengampunan. Sadarilah kalau kita tidak bisa mengampuni, yang rugi adalah diri kita sendiri. Allah akan berlaku seperti kita berlaku. Kita mengampuni, Allah mengampuni. Kita tidak mengampuni, Allah pun tidak akan mengampuni. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.